البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan kemarin kita masuk pada poin yang ke-496 berhubungan dengan sahabat yang mulia Khalid ibn al-Walid yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juluki dengan apa, Faisal? Naam, saif min suyufillah, pedang dari pedang-pedang Allah Subhanahu wa taala. Beliau masuk Islam kapan? Indah Kaba Muhammad. Nah, pada tahun ke-7 Hijriah. Berarti termasuk di masa-masa akhir. Karena bersahabat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam tinggal 3 tahun saja. Tapi dalam keadaan demikian Allah Subhanahu wa taala berikan dengan sebab itu kemuliaan yang banyak bagi Islam. Peperangan yang pertama kali beliau ikuti setelah masuk Islam perang apa? Indak perang Mu'tah. Nah, perang Mu'tah. Yang di situ beliau menunjukkan keberanian dan keahliannya dalam berperang. Walaupun demikian Allah Subhanahu wa taala kehendaki untuk beliau mati di atas ranjang, bukan di medan peperangan. Sekarang kita masuk pada poin yang ke-497. Man huwa alladhi utiya mizmaran min mazamiri ali Dawud. Apa terjemahannya? Indak oleh siapakah itu sahabat yang diberi mizmaran min mazamiri ali Dawud? Mizmar memang asalnya akhwani fillah suatu alat, seruling atau alat-alat yang lain, alat yang menimbulkan suara bagus. Tapi yang dimaksud di sini sebagaimana ditegaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala, nah, dalam syarah beliau maksudnya mizmaran min mazamiri ali Dawud yakni apa, as-sautul hasan, suara yang bagus. Sehingga maknanya siapa itu sahabat yang diberi kebagusan suara dari apa? Kebagusan suara keluarga Dawud. Wal jawab, beliau adalah Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Wa dalil hadits Abi Musa radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala lahu ya Aba Musa laqad utita mizmaran min mazamiri ali Dawud. Dan dalilnya adalah hadits Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah mengatakan kepada beliau, wahai Abu Musa, sungguh engkau telah diberi mizmaran, yaitu suara yang bagus, itu pita-pita suara yang bagus, sehingga keluar darinya suara yang merdu. Dan alangkah bahagianya seorang yang diberi suara merdu kemudian menggunakannya untuk membaca Al-Quran. Karena Rasulullah SAW telah mengatakan, zayyinul Quran bi aswatikum, hiasilah Al-Quran dengan suara-suara kalian.
Jika seorang yang diberi suara merdu, diberi pita suara yang baik, maka ini nikmat, sehingga hendaknya untuk diarahkan pada peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk kesyukuran. Bukan malah digunakan untuk kemaksiatan, bernyanyi-nyanyi dan yang lainnya, wal iyadzubillah. Rasulullah katakan kepada Abu Musa, sungguh engkau telah diberi pita suara atau suara-suara yang merdu dari suara keluarga Ali Dawud, keluarga Dawud alaihi salatu wassalam. Hadits rawahul Bukhari wa Muslim, hadits muttafaqun alaih. Yang dari sini kita ketahui di antara keutamaan sahabat yang mulia ini Abu Musa al-Asy'ari, yaitu apa? Kelebihan beliau dari sisi merdunya suara. Dan beliau gunakan itu untuk membaca Al-Quran. Sampai-sampai pada suatu ketika Rasulullah SAW setelah mengkhabarkan bahwasanya beliau memperdengarkan atau beliau mendengarkan dengan seksama bacaan Abi Musa al-Asy'ari dalam keadaan Abi Musa tidak sadar. Ketika diberitahu, maka beliau mengatakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, seandainya aku tahu maka sungguh aku akan lebih memperbagus lagi. Nah, di sini memang dituntut seorang yang mampu membaca dengan bagus untuk membaca dengan bagus, apalagi yang diberi suara bagus. La habbaratu laka tahbira, kata. Dan membaguskan suara dalam qiraatul Quran, ikhwani fillah, bukan berarti kemudian dia sembarangan sesuai dengan enaknya nada dia, tidak. Tapi apa? Dengan mengikuti hukum-hukum tajwid. Dengan mengikuti hukum-hukum tajwid. Nah, karena itulah para ulama rahimahumullahu taala mengingkari mereka-mereka yang kemudian ketika ingin melakukan Al-Quran membuat nada-nada khusus atau membuat patokan-patokan khusus yang dikenal dengan maqamat. Ada nada bayati suri, ada hijaz, ada nada ini, nada itu, yang banyak dikenal dalam apa? Dalam tilawah, ya, MTQ itu. Karena padanya takalluf, sehingga seorang membutuhkan harus seperti ini, cengkoknya seperti ini dan itu. Tapi seorang yang membaca dengan tajwid yang benar, kemudian diberi suara yang bagus, itu akan secara otomatis bagus. Secara otomatis bagus. Nah, dan juga para ulama rahimahumullah ta'ala mengingkari ketika seseorang membebani diri untuk mengikuti suara qari' tertentu. Itu dia betul-betul jiplak. Nah, nada dari seorang qari' tertentu dengan apa? Dengan takalluf, dia bebani diri untuk itu. Naik ikut naik, bahkan apa? Nangis ikut nangis, padahal dia tidak nangis, tapi dinangis-nangiskan. Ini takalluf. Nah, adapun seseorang terbiasa mendengar bacaan seorang qari', kemudian secara otomatis dia mengikuti tanpa takalluf, maka tidak masalah. Karena seseorang ketika sering mendengar suara, mendengar bacaan qari' yang dia sukai, bacaannya bagus, dan secara otomatis dia akan mengikuti nadanya, mengikuti gaya dia membaca. Selama tidak ada takalluf, maka tidak mengapa. Nah, tapi kalau takalluf kemudian mengikuti cara membacanya, gayanya juga apa? Nadanya, maka ini yang disarankan oleh para ulama untuk meninggalkan yang demikian. Nah, Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu beliau diberi kemuliaan dari sini, mampu untuk apa? Membaca Al-Quran dengan sangat baik.
karena Allah berikan kepada beliau suara yang merdu. Dan di sisi yang lain Allah Subhanahu wa taala juga berikan kepada beliau pemahaman din, selain Al-Qur'an yang merupakan dasar ilmu. Nah, dasar ilmu Al-Qur'an. Beliau juga diberi fikih, diberi pemahaman mendalam tentang din, sehingga Rasul sallallahu alaihi wasallam kirim beliau sebagai juru dakwah ke Yaman bersama dengan Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Dan kisah diutusnya mereka berdua masyhur dalam Sahihain dan yang lainnya. Dan tidaklah Rasul sallallahu alaihi wasallam mengutus para sahabatnya kecuali mereka-mereka yang memang betul-betul mumpuni. Dan pada kisah pengutusan Mu'adz bersama Abu Musa faedah yang banyak. Di antara yang diwasiatkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada mereka berdua adalah basyira wala tunaffira wa yassira wala tu'assira wa tatawa'a wala takhtalifa. 3 perintah dan 3 larangan. Dan ini pelajaran bagi setiap orang yang ingin terjun ke medan dakwah. Setiap penuntut ilmu yang kembali ke tempatnya masing-masing, atau setiap orang yang turun di suatu tempat untuk mengajak manusia kepada kebenaran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wasiatkan kepada Abu Musa dan kepada Mu'adz radhiyallahu anhu. Yang pertama, basyira, beri kabar gembira. Tunjukkan bahwasanya Islam, ikhwani fillah, dinus sa'adah, agama yang membawa kepada kebaikan, agama yang membawa kepada keberuntungan, kebahagiaan, bukan agama yang menakutkan. Makanya Allah utus para anbiya wa rasul atau mubasysyirin sebagai pemberi kabar gembira. Berikan kabar gembira bahwasanya siapa saja yang masuk ke dalam Islam dan istiqamah di atas jalan Islam, maka baginya surga Allah Subhanahu wa taala yang penuh dengan kenikmatan. Wala tunaffira, jangan engkau jadikan manusia itu lari. Ini larangan yang pertama. Tadi perintah yang pertama apa? Basyira, beri kabar gembira. Kemudian larangan pertama kebalikannya, wala tunaffira, jangan kalian berdua menjadikan manusia lari. Nah, jangan jadikan manusia lari dari agama Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan jeleknya engkau dalam menyampaikan, dikarenakan buruknya engkau dalam mendakwahkan. Dan ini yang juga dinasihatkan oleh para ulama kita, ya kawan. Karena kebenaran itu asalnya sudah berat di jiwa. Kebenaran itu, ya kawan, asalnya berat di jiwa-jiwa manusia. Apalagi perkara yang mereka anggap sesuatu yang asing, sesuatu yang menyelisihi kebiasaan umumnya manusia. Ini berat. Maka jangan semakin engkau perberat hal tersebut dengan buruknya engkau dalam menyampaikan, dalam buruknya engkau ketika menunjukkan kebenaran itu kepada manusia. Dan ini wasiat yang butuh kita camkan dari sekian banyak wasiat Imam Al-Albani rahimahullahu ta'ala dan para imam yang lain. Wala tunaffira, jangan jadikan manusia lari. Nah, tapi bukan maksudnya jangan engkau jadikan manusia lari kemudian engkau tidak mengingkari kemungkaran, tidak. Bukan maksudnya demikian. Tapi adalah di sini bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk betul-betul mengetahui bagaimana metode mendakwahkan agama Allah Subhanahu wa taala. Dan apa? Betul-betul bersikap rifq, bersikap lemah lembut dalam dakwahnya.
yang merupakan asal yang dituntut dari kita semua dalam menyeru manusia ke dalam kebenaran ini. Allah Subhanahu wa taala katakan kepada Rasulnya, "Walau kunta faddan ghalidhal qalb lam faddu min hawlik." Seandainya engkau wahai Muhammad adalah seorang yang faddan ghalidha, seorang yang keras, kasar, maka sungguh manusia akan berlari, akan meninggalkan engkau, tidak mau mendekat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan kepada nabinya sifat kelemah lembutan. Fabima rahmatin minallahi lintalahum. Dengan rahmat dari Allah, engkau mampu untuk bersikap lemah lembut kepada mereka, bahkan kepada musuh, bahkan kepada orang yang menyakiti. Dan ini yang butuh kita teladani, ya kawan. Sungguh dakwah, terutama dakwah sunnah ini butuh kelemah lembutan yang lebih. Kenapa? Karena tadi sunnah dan kebenaran ini sudah berat untuk diterima manusia. Maka jangan sampai semakin kita perberat dengan jeleknya kita dalam menyampaikan. Perkara yang berikutnya yang diperintahkan oleh Nabi, wa yassira, dan permudah. Ya, permudahlah. Karena memang agama ikhwani fillah, agama Islam, agama yang mudah. Innad dina yusrun. Sesungguhnya agama ini yusrun, yaitu agama ini mudah. Maka dilarang wala tu'assira, jangan kalian berdua mempersulitnya. Nah, asal agama ini mudah. Kenapa? Karena agama ini tinggal tinggal mengikuti saja. Tinggal melaksanakan. Tidak perlu kita berinovasi. Kemudian tidak perlu kita terlalu berpikir mendalam-dalam untuk merancang aturan baru, tidak perlu. Kita tinggal mengikuti. Dan sesuatu kalau tinggal mengikuti mudah. Ngikut, tunduk terhadap aturan yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan pada kita. Dan Allah Subhanahu wa taala zat yang maha bijaksana, tidak akan menetapkan suatu syariat yang memberatkan hambanya di mana hamba-hamba tidak mampu untuk melaksanakan. Ini harus kita pahami sejak awal, bahwasanya agama ini mudah, tidak sulit. Makanya jangan kalian mempersulit manusia. Nah, dan sungguh ikhwani fillah, munculnya kebid'ahan-kebid'ahan dan golongan-golongan yang menyimpang, inilah yang menjadikan agama ini terasa sulit. Saya perhatikan dalam banyak hal, seandainya manusia mengikuti sunnah sebenarnya mudah. Mudah. Belajar pun mudah, ikhwani fillah. Mempelajari akidah sangat mudah. Tapi ketika banyaknya ahlul bid'ah, banyaknya kelompok-kelompok menyimpang di sini sehingga butuh menerangkan kebatilan, butuh membantah syubhat, jadinya seakan-akan sulit, ruwet. Demikian pula hal-hal yang lain dalam hukum syar'i. Sudah, perhatikan ibadah haji saja. Ibadah haji ketika seorang mengikuti sunnah gampang. Tapi ketika banyaknya kebid'ahan, setiap gerakan ada bacaannya. Sampai harus digantungkan buku khusus bacaan-bacaan untuk haji. Semua gerakan ada bacaannya, sampai mbah-mbah tidak tahu ibadah ini hakikatnya bagaimana, mana yang wajib, mana yang sunnah, mana ini. Yang penting pokoknya mbah buku, pikirannya cuma doanya banyak sekali. Dan ini keluhan mereka. Kenapa? Karena banyaknya bid'ah yang diadakan. Kematian, mengurus kematian mudah. Tapi ketika banyaknya bid'ah yang dimunculkan, seakan-akan itu perkara sulit yang tidak mengurusnya kecuali yang menjadi kiai atau mudin atau yang lain. Tidak berani memandikan atau mengkafani atau mengubur. Setelah itu pun sulit lagi, banyak sekali urusan acara ini, acara itu. Jadi hakikat agama ini yusrun, maka itu yang hendaknya kita tunjukkan pada manusia. Cuman bersama dengan kemudahan itu dikarenakan
kebanyakan tidak tahu, akhirnya seakan-akan sulit. Allahul musta'an. Kemudian yang ketiga, wa tatawa'a wa la takhtalifa. Diperintahkan untuk tatawa'a, kalian berdua hendaknya apa? Hendaknya bersatu padu, bekerja sama dengan baik. Wala takhtalifa, dan jangan kalian berdua berselisih. Ini juga perkara yang sangat penting untuk dicamkan oleh setiap da'i ilallah dan setiap sunni, setiap ahli sunnah ikhwani fillah, posisikan diri sebagai penyeru-penyeru ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Rasul nasihatkan di sini tatawa'a, untuk saling bekerja sama, saling bantu membantu, bahu membahu, tolong menolong, bukan berselisih dan saling menjegal. Kenapa? Karena ketika semua juru dakwah di jalan hak mereka bersatu di atas kebenaran, akan semakin kokoh. Tapi ketika mereka berselisih, itu akan menjadikan lemah dan menjadikan bingung orang-orang yang mau mencari kebenaran. Ini 3 wasiat yang penting akhwani fillah yang Rasul sallallahu alaihi wasallam kumpulkan padanya, 3 perintah dan 3 larangan untuk kita camkan. Nasallallahu taufiq was sadad walhamdulillahirabbil alamin.